Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Silahkan dan selamat menyaksikan. Baik, yang pertama yaitu masalah penelitian. Studi sebelumnya telah menunjukkan kelanjutan dari proyek yang gagal, juga dikenal sebagai eskalasi komitmen, terjadi di banyak aspek bisnis dan pemerintahan. Bisakah proyek yang 90% selesai diberhentikan akibat dari pengaruh besaran kerugian, pemantauan, dan kehadiran alternatif investasi? Hal inilah yang akan diteliti lebih dalam oleh peneliti dalam penelitian ini. Yang kedua yaitu tujuan penelitian. Studi ini bertujuan untuk meneliti variabel atau kombinasi variabel yang akan menyebabkan pengambil keputusan secara signifikan lebih kecil kemungkinannya untuk melanjutkan proyek atau bahkan menghentikannya ketika proyek diperkirakan selesai 90%. Studi ini menggabungkan teori agensi, teori pembenahan diri, dan teori penghindaran pendekatan untuk menjelaskan efek dari investasi alternatif, besarnya kerugian, dan pemantauan pada kemungkinan melanjutkan proyek. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang teori yang digunakan dalam artikel ini. Teori yang pertama yaitu teori pembenaran diri. Festinger yang mengembangkan gagasan disonansi kognitif atau perasaan ketidaknyamanan seseorang. Jika seseorang menerima umpan balik atau respon yang berbeda dari apa yang dia bayangkan, maka ketidakkonsistenan ini menghasilkan keadaan intrapersonal negatif yang memotivasi seseorang untuk mencari dan menerapkan strategi untuk meringankan keadaan yang tidak nyaman ini dengan pembenaran diri. Teori yang kedua yaitu approach avoidance theory. Rubin dan Krogner berteori bahwa eskalasi adalah perilaku yang mendorong kekuatan untuk melakukan pekerjaan lebih kuat daripada menghentikan pekerjaan. Yang ketiga yaitu teori agensi. Jensen dan Macklin berteori bahwa di mana seseorang karyawan atau agen mungkin memiliki motivasi untuk tidak melakukan sesuatu demi kepentingan prinsipal atau majikannya. Pada situasi tertentu, motivasi karyawan muncul karena ketidaksesuaian antara kepentingan karyawan dan kepentingan majikannya atau prinsipal. Selanjutnya akan dibahas mengenai pengembangan hipotesis. Hipotesis pertama yaitu subjek yang dimonitor akan lebih kecil kemungkinannya untuk melanjutkan proyek dibandingkan dengan subjek yang tidak dimonitori. Ini berdasarkan penelitian Kirby yang secara langsung mempelajari eskalasi dalam konteks hubungan prinsipal dan agen, lalu menemukan bahwa memantau agen itu mengurangi kemungkinan terjadinya eskalasi. Hipotesis kedua, subjek dalam besaran kerugian yang tinggi akan lebih kecil kemungkinannya untuk melanjutkan proyek dibandingkan subjek dalam kondisi kerugian yang rendah atau sedang. Ini berdasarkan penelitian Gale yang menemukan bahwa besarnya kerugian memiliki efek utama yang positif dalam mempengaruhi kemungkinan untuk melanjutkan proyek. Hipotesis ketiga, subjek yang memiliki alternatif investasi yang tampak sama menariknya itu cenderung tidak melanjutkan proyek. Berdasarkan penelitian Gale memanipulasi keberadaan investasi alternatif dan menemukan bahwa pengambil keputusan kurang bersedia untuk melanjutkan proyek terlepas dari biaya hangus atau efek penyesalan. Hipotesis keempat, kombinasi dari besarnya kerugian yang tinggi, pemantauan yang tinggi, dan adanya investasi alternatif akan menyebabkan subjek menghentikan proyek pada tingkat yang sangat berbeda dari memutuskan untuk melanjutkan proyek secara kebetulan. Ini berdasarkan penelitian Gale yang menemukan ketika proyek telah selesai 90% tetapi subjek memiliki alternatif investasi, monitoring, dan kerugian yang cukup tinggi, itu memiliki pengaruh utama yang signifikan dalam mengurangi kemungkinan untuk melanjutkan proyek. Jurnal ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode eksperimen, dengan desain eksperimen seperti yang sudah dijelaskan dalam jurnal. Peneliti menggunakan siswa sebagai peserta penelitian atau sampel dikarenakan kemudahan akses ke siswa, terutama siswa senior dan MBA. Adapun komposisi peserta yaitu 51% dari subjek adalah laki-laki, 48% perempuan, dengan 1% tidak menanggapi.
dan 56% adalah mahasiswa, 43% adalah mahasiswa pasca sarjana, dan 1% tidak menanggapi. Dijelaskan pada bagian analisis data bahwa peneliti menggunakan regresi logistik biner untuk menganalisis data variabel terikat pertama atau dikotomis. Dan untuk variabel dependent continue kedua, data dianalisis menggunakan 2x2x3 antar subjek analisis varian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu adanya investasi alternatif, pemantauan, besarnya kerugian, dan kelanjutan proyek. Hipotesis 1 yaitu subjek yang dimonitor akan lebih kecil kemungkinannya untuk melanjutkan proyek dibandingkan dengan subjek yang tidak dimonitor. Hipotesis ini tidak didukung karena pemantauan tidak berpengaruh signifikan. Hipotesis kedua yaitu subjek dalam besaran kerugian tinggi akan lebih kecil kemungkinannya untuk melanjutkan proyek dibandingkan subjek dalam kondisi kerugian rendah atau sedang. Hipotesis ini didukung karena besarnya kerugian berpengaruh terhadap keputusan untuk melanjutkan atau menghentikan proyek. Hipotesis ketiga yaitu subjek yang memiliki alternatif investasi yang tampak sama menariknya akan cenderung tidak melanjutkan proyek. Hipotesis ini sangat didukung karena dengan adanya alternatif investasi yang sama berpengaruh terhadap keputusan subjek mengenai kelanjutan proyek. Hipotesis keempat yaitu kombinasi dari besarnya kerugian tinggi, pemantauan yang tinggi, dan adanya investasi alternatif akan menyebabkan subjek menghentikan proyek pada tingkat yang sangat berbeda dari memutuskan untuk melanjutkan proyek secara kebetulan. Hipotesis ini tidak didukung karena tidak ada interaksi dua arah atau interaksi tiga arah yang signifikan. Kesimpulan dari artikel di atas adalah kombinasi dari adanya alternatif investasi, besarnya kerugian yang tinggi dan rendah, pemantauan cukup untuk menyebabkan pengambil keputusan menghentikan proyek meskipun sudah 90%. Kombinasi investasi alternatif, besarnya kerugian tinggi dan pemantauan rendah sudah cukup untuk menyebabkan pengambil keputusan untuk menghentikan proyek pada tingkat yang jauh lebih kecil daripada secara kebetulan untuk variabel dependent berkelanjutan dan sedikit signifikan kurang dari kesempatan untuk variabel dependent dikotomis. Temuan yang paling menarik dari studi ini bahwa kombinasi dari adanya investasi alternatif, besarnya kerugian yang tinggi dan pemantauan yang rendah sudah cukup untuk pengambilan keputusan untuk menghentikan proyek pada tingkat yang jauh lebih kecil daripada secara kebetulan untuk proyek tersebut. Variabel dependent continue dan sedikit kurang signifikan daripada kesempatan untuk variabel dependent dikotomis. Kontribusi penelitian. Pertama, kontribusi teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efek dari investasi alternatif, besarnya kerugian dan pemantauan untuk kemungkinan melanjutkan proyek, serta juga diharapkan sebagaimana sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan. Yang kedua, kontribusi praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi positif sebagai input data dan bahan pertimbangan pihak perusahaan karena studi ini menggabungkan beberapa teori mapan untuk menjelaskan efek dari investasi alternatif, besarnya kerugian dan pemantauan pada kemungkinan untuk melanjutkan proyek. Selanjutnya yaitu dibahas mengenai keterbatasan penelitian. Peneliti sedikit tidak yakin dengan hasil penelitiannya tentang monitoring, di mana penelitian terdahulu menghasilkan jawaban bahwa monitoring yang tinggi akan lebih kecil kemungkinannya untuk melanjutkan proyek. Akan tetapi, dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan hasil bahwa monitoring yang rendahlah yang akan mempunyai kemungkinan kecil untuk melanjutkan proyek. Ini mungkin menjadi hasil yang tak terduga dan acak karena peneliti tidak mengukur akuntabilitas prediksional. Jadi, peneliti tidak dapat secara langsung menyebutkan bahwa hal tersebut apakah alasan sebenarnya beberapa subjek mengambil keputusan untuk menghentikan proyek tersebut. Untuk pertama kalinya, hasil penelitian pada jurnal ini menunjukkan hasil yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk lebih memahami hasil penelitian ini dan apa yang membuat penelitian ini dengan penelitian sebelumnya berbeda. Oke, baiklah, sekian, terima kasih dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami memohon maaf. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.